Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gilang Ramadan with name L1A12004 in class R002 dengan dosen pengampu Dr. Fors Bambang Irawan, SP MSc IPO. So here I will fulfill the video task of developing pengelolaan hutan produksi lestari. Next. First, yang pertama kita meski pada pengertian pengelolaan hutan produksi lestari. Jadi sebelum kata pengantarnya yaitu pengelolaan hutan produksi lestari merupakan standar yang disusun pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa tata kelola kawasan hutan berlangsung dengan baik, serta penerapan standar pengelolaan hutan produksi lestari diharapkan dapat mengurangi laju kerusakan hutan yang merupakan imbas dari pembalakan kayu yang sembarangan atau sembarangan. Untuk selanjutnya itu prinsip pengelolaan hutan produksi lestari. Yang pertama itu satu, prinsip ekologis. Keberadaan hutan memiliki peran ekologis yang sangat tinggi seperti yang kita ketahui. Hutan mempunyai peran sebagai pelindung kehidupan, potensi serta keanekaragaman hayati di dalamnya, membuat hutan punya fungsi penting dalam menyangga keseimbangan. Yang kedua yaitu ada prinsip ekonomis. Selain itu, perusahaan pemilik izin pemanfaatan hutan perlu memperhatikan fungsi ekonomis dari hutan. Ada banyak produk hutan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan ekonomi, tidak hanya kayu, tetapi bisa pula berupa produk selain kayu dan aktivitas ekowisata. Yang ketiga yaitu prinsip sosial. Untuk prinsip sosial, pengelolaan hutan lestari harus memperhatikan fungsi keberadaan hutan dapat memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, hutan dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pendidikan. Next. Yang selanjutnya itu tentang aspek pokok pengelolaan hutan produksi lestari. Jadi di sini untuk aspeknya itu ada 5. Yang pertama itu kepastian dan keamanan sumber daya hutan. Jadi pada aspek ini berkaitan dengan kepastian dan keamanan pengelolaan hutan, perusahaan perlu mendapatkan kepastian berupa izin pemanfaatan hutan yang masih berlaku. Dan selanjutnya itu tentang yang kedua, kelestarian produksi hutan. Pemilik izin pemanfaatan hutan memberi jaminan bahwa hutan tetap lestari, menjadi indikator dalam rangka ada rencana jangka pendek, menengah, serta panjang, disertai survei agar kelestarian produksi hutan tetap terjaga. Yang ketiga yaitu konservasi ekologi dan lingkungan. Jadi pada aspek ini standar pengelolaan hutan produksi lestari dengan adanya syarat bagi pemilik izin pemanfaatan hutan untuk menjaga aspek konservasi ekologi dan lingkungan hutan. Itu seperti pengadaan zona penyangga yang terletak di antara hutan produksi dan hutan lindung. Contohnya yang selanjutnya itu penyusunan daftar flora dan fauna langka yang dilindungi, serta pencegahan aktivitas pemburuan hewan langka yang dilindungi. Yang keempat yaitu ada manfaat ekonomi. Jadi pada manfaat ekonomi ini, pemanfaatan hutan produksi juga perlu memberi nilai ekonomis secara nasional dan masyarakat. Untuk itu salah satu kinerjanya itu tenaga kerja profesional yang mampu menjalankan tanggung jawabnya secara optimal pada pengelolaan hutan lestari produksi lestari pengelolaan hutan produksi lestari.
Yang selanjutnya, pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan. Yang terakhir yaitu kelembagaan. Kelembagaan pengelolaan hutan secara berkesinambungan akan sulit tercapai kalau tidak dilengkapi dengan adanya aspek kelembagaan. Adanya kelembagaan ini dapat membantu meningkatkan pemenuhan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi yang lestari. Oke, yang selanjutnya itu tentang kerangka kerja pengelolaan hutan produksi lestari. Pada kerangka kerja pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P14 PHPL SETZ /4 2016 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Sesuai pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan potensi lestari, itu ada yang pertama, ruang lingkup. Jadi pada ruang lingkup ini, pedoman ini mencakup pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari di IUU-PHK EH dan IUU-PHK HT, IUU-PHK RE, dan pemegang hak pengelolaan. Yang kedua yaitu selanjutnya pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari. Yang ketiga, standar penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari terdiri dari kinerja dan indikator penilaian kerja. Yang terakhir, pada ruang lingkup, penilaian dilakukan terhadap dokumen dalam rentan waktu 5 tahun terakhir atau verifikasi lapangan. Untuk selanjutnya itu pedoman pelaksanaannya itu pada acuan. Jadi yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P30/LHK PHPL (3/3 2016) tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak tahun 2016. Yang selanjutnya yaitu SNI, yaitu penilaian kesesuaian persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Yang terakhir SI ISO IRC, panduan audit sistem manajemen. Itu tadi tentang pada pedoman pelaksanaan kinerja pengelolaan hutan produksi lestari. Kita masuk pada materi yang terakhir mengenai pengolahan hutan produksi lestari, yaitu tentang manfaat dan fungsi pengelolaan hutan produksi lestari. Jadi itu yang pertama, bentuk kita kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Jadi setiap pengusaha atau kita yang ingin mengajukan izin pemanfaatan hutan wajib memiliki sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari. Hal ini sesuai dengan ketetapan PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Aturan tersebut menyebutkan bahwa izin pemanfaatan hutan harus disertai penilaian kinerja sesuai standar dan pedoman pengelolaan hutan lestari. Yang kedua itu ada pemenuhan syarat dari pasar internasional. Jadi pada poin kedua ini, sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari dapat memberi manfaat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hasil hutan di pasar internasional, apalagi negara-negara potensial seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Korea, Tiongkok, serta Australia mengedepankan tentang pentingnya tata kelola hutan yang baik. Selanjutnya yang ketiga, tekanan lembaga keuangan terhadap penerapan sustainable finance. Dalam ini banyak lembaga keuangan yang menetapkan konsep sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Jadi pada penerapan konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam 3 aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Oleh karena itu, lembaga keuangan menekan para investor ataupun hal lainnya agar dapat mengedepankan citra ramah lingkungan dalam aktivitas investasinya. Yang keempat, jaminan produksi hutan yang ramah sosial dan lingkungan. Jadi pada manfaat fusi ini dalam beberapa tahun ini konsumen mulai berpikir cerdas. Jadi pentingnya kesadaran terhadap lingkungan. Fenomena ini kemudian memunculkan konsep green marketing. Jadi yang mendorong para pembisnis mempunyai tanggung jawab terhadap dampak lingkungan aktivitas usaha yang dijalankannya. Jadi pada pengelolaan hutan produksi lestari menjadi upaya nyata bagi pengusaha bidang kehutanan berkaitan dengan strategi pemasaran ke perusahaan. Yang terakhir yaitu meminimalisir atau minimalkan dampak risiko sosial dan lingkungan yang berkepanjangan. Jadi yang ini pada konsep ini penerapan standar pengelolaan hutan produksi lestari manfaat dalam meminimalkan terjadinya kerusakan hutan yang berdampak dalam jangka panjang. Potensi kerusakan hutan dapat minimalkan karena pengelolaan hutan produksi lestari mendorong penerapan beberapa aspek penting. Dengan begitu, hutan produksi yang dikelola tetap bisa memberikan manfaat secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Begitu. Dan finally, itulah video mengenai mengembangkan pengelolaan hutan produksi lestari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dari penyampaian saya ada kata-kata yang kurang dipahami, susah dipahami, atau ada yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.